Haleluya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semuanya. Sambil lambaikan tanganmu saudaraku, shalom. Haleluya. Saya percaya saudaraku, di minggu ini pasti kita akan menikmati Tuhan, amin. Sebelum kita saudaraku memuji dan menyembah Tuhan, mari kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Senantiasa kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami kemampuan bahkan kesehatan yang baru, terus menerus untuk tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena cinta-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari katakan kepada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, amin Tuhan. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari datang menyembah Tuhan. Kami datang dan sujud menyembah Engkau Tuhan.
semuanya milik-Mu Tuhan. Semua yang kami punya, yang kami miliki bersumber dari Tuhan. Apa yang ada dalam diri kami Tuhan, semua kepunyaan-Mu. Buat sebab anugerah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur bagi-Mu. Biar segenap hati kami, segenap jiwa kami datang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu semata ya Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, biarlah umat-Mu, jemaat-Mu datang Tuhan dalam hadirat, datang tersyukur kepada Tuhan, memuji menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana bagi-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, tadahkan kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Katakan semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan bertepuk tangan bersorak-sorai untuk Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap memuji Tuhan, melompat bersorak bagi Allah kita. Bersama-sama kita katakan, amin. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari sambil lihat kiri kananmu, katakan, Allah kita dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudaraku, umat Tuhan yang ada di gereja, bahkan di rumah, dimanapun saudara berada, kita harus bersuka cita, bersyukur, punya Allah kita yang luar biasa. Amin. Kita diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Semua yang kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan,
Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk bertepuk tangan bagi Yesus. Katakan, anak-anak mudanya Tuhan tetap antusias untuk Tuhan. Amin. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk jemaat Tuhan, GBI Icon City, mari bertepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah sanggup melakukan perkara yang besar, amin. Haleluya. Bersiap-siap memuji Tuhan, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi ya, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Yuk bertepuk tangan di atas kepala kita. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Berikan dulu tepuk tangan terbesar bagi Allah kita. Amin. Allah kita dahsyat dan heran. Amin saudaraku. Saya percaya kita semuanya pasti Tuhan lawat. Tuhan akan berkati. Amin. Saudaraku, mari saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalam-Mu jadi bukti kebesaran-Mu. Engkaulah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku
serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkaulah buktikan ya Tuhan yang lain dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Luar biasa kasih-Mu menyertai hidup kami Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhirnya di hadapan-Mu. Mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Ku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Baik, saya ucapkan shalom bagi kita semua dimanapun kita berada, khususnya jemaat Tuhan yang sedang berada di ruangan ibadah hari ini. Saya menyapa saudara dengan ucapan shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara dan terus antusias, terus semangat, terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan supaya kita terus diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Baik juga jemaat Tuhan mungkin yang ada di rumah, yang ada di hostel, bahkan yang ada dimanapun saudara berada hari ini, saya tetap menyapa saudara dengan ucapan shalom. Kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan terus menyertai hidup saudara. Baik, pada saat hari ini, mari kita pergunakan waktu ini untuk kita belajar firman Tuhan saudaraku dalam sebuah tema berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan.
Sekali lagi berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Buka kitab kita bersama-sama dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, kita baca secara bersama-sama 2, 3, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa Allah mengharuskan kita untuk berlomba dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan. Sekali lagi catat ini baik-baik saudara, bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah yang sudah ditebus oleh Allah, bahwa kita harus masuk dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita mengerti kata wajib itu artinya sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tidak boleh tidak, sesuatu yang harus dilakukan atau sesuatu yang mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka itu pasti mengakibatkan konsekuensi secara hukum, bahkan mengakibatkan konsekuensi yang bisa membahayakan. Nah, sama seperti contohnya saudaraku, kita ambil salah satu contoh yang paling sederhana. Seseorang yang mengendarai sepeda motor, maka dia diwajibkan memakai helm. Diwajibkan memakai helm. Nah, kata wajib memakai helm itu artinya sebenarnya bukan karena kita takut sama polisi, atau bukan karena kita takut dihukum, ditilang, disaman. Sebenarnya bukan itu tujuan daripada kita diwajibkan pakai helm. Tapi kita diwajibkan pakai helm karena ketika kita berkendara atau ketika kita membawa sepeda motor, maka ada bahaya yang bisa mengancam kita, yaitu kalau terjadi kecelakaan, maka kepala kita bisa terluka parah atau terbentur, maka itu bisa sangat membahayakan kita. Makanya kita diwajibkan pakai helm. Kenapa mesti pakai helm? Karena ada bahaya yang bisa mengancam kita kalau kita tidak memakainya. Tapi seringkali kita, saudaraku, tidak mengerti hal itu. Jadi sebenarnya kita diwajibkan pakai helm bukan supaya tidak ditangkap polisi, bukan supaya tidak ditilang. Tapi anehnya kan kita sekarang ini kan begitu. Kenapalah tadi aku ya tidak pakai helm ya. Ditilang pula tadi aku di lampu merah, atau ditilang pula aku tadi ditilang sama polisi tadi di kota atau di jalan raya atau mungkin di persimpangan. Maka kita mengatakan, waduh, kenapa aku tadi tidak pakai helm, gara-gara itu saya ditilang. Atau ada juga orang berkata begini, percuma aku tadi pakai helm. Kenapa rupanya, kata kawannya? Ya aku pakai helm padahal nggak ada pun polisi, nggak ada pun yang tilang tadi, aku nggak kena tilang pun, nggak ada pun polisi. Makanya banyak orang kalau dia merasa tempat yang akan dia lalui tidak ada polisi, maka dia menganggap tidak perlu pakai helm. Nah, padahal saudara, helm itu bukan supaya kita tidak ditangkap polisi atau tidak ditilang, tapi helm itu sebenarnya adalah safety kita. Sesuatu yang diwajibkan supaya kalau terjadi kecelakaan, maka kepala kita terlindung dan kepala kita tidak kena bahaya. Sampai di sini mengerti, amin? Jadi saudara, kalau Tuhan mewajibkan kepada kita sesuatu perlombaan, berarti kalau kita tidak menuruti itu, sama seperti seseorang tadi, kalau dia tidak turut pakai helm, tidak
sesuatu yang diwajibkan tidak dia ikuti, sebenarnya yang dirugikan bukan orang lain. Yang terancam itu atau bahaya yang mengancam itu bukan orang lain, tapi diri kita. Dan harus kita sadari sebenarnya itu demi kebaikan kita, demi keuntungan kita, demi kenyamanan kita. Maka kalau Tuhan juga saudara menyuruh kita, mendorong kita atau memerintahkan kita untuk berlomba dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan, ini bukan keuntungan bagi Tuhan. Ini bukan keuntungan bagi Allah, tapi ini sebenarnya demi keuntungan kita, demi kebaikan kita. Dan dampak semuanya itu ada pada kita. Dan kalau kita mau, kita yang diuntungkan. Dan kalau kita tidak mau, kita yang dirugikan. Sampai sini mengerti, amin. Dan bahaya dan yang akan menghampiri kita kalau kita tidak masuk dalam perlombaan yang akan diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apa itu bahaya? Itulah bahaya kebinasaan. Itulah bahaya kebinasaan akan kita dilempar ke neraka, kata Alkitab, saudara. Atau kita tidak akan dimuliakan bersama Tuhan. Kita tidak akan dimuliakan seperti Kristus dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kita tidak akan dimuliakan. Makanya sebenarnya kita diwajibkan ikut dalam perlombaan iman bukan karena kita mau menghindari neraka, tapi karena kita ingin dimuliakan bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaannya. Katakan amin. Sama seperti tadi yang saya katakan tadi. Kita pakai helm bukan karena kita takut ditilang atau takut dihukum polisi. Tapi kita pakai helm demi menjaga supaya kita terhindar dari bahaya kecelakaan yang bisa mengancam nyawa kita. Maka itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita mesti mengerti apa yang saya sebut tadi di awal, kita harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Sebab kita harus menyadari hari-hari ini banyak orang berlomba, tapi bukan masuk di gelandang, bukan masuk di arena perlombaan yang diwajibkan. Maksudnya begini, kan rata-rata semua kita kan mau berlomba-lomba. Ada yang berlomba cantik, sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dia mesti beli make up yang mahal, keluar masuk salon, atau juga mesti merawat tubuhnya, merawat wajahnya dengan berbagai cara. Nah, ada level-levelnya. Kalau tingkat level tinggi artis, wah itu mesti semua make upnya bermerek, salonnya juga mesti ternama. Wah, itu semua diatur dengan baik. Nah, kita sering mendengar seperti contohnya ada medikur, pedikur, nah sampai pada mendengkur dan macam-macam yang lain. Nah, berlomba supaya dia menjadi lebih cantik. Ada lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan berlomba untuk supaya dia menjadi lebih terkenal, supaya viral. Popularitasnya supaya begitu mendunia. Media-media sekarang saudaraku membawa kita kepada sebuah perlombaan supaya kita menjadi viral kan. Makanya orang berTikTok, kadang-kadang TikTok saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dipakai orang untuk sesuatu media untuk buat dia viral. Makanya kerap kali dibuat yang aneh-aneh, dibuat sesuatu yang lucu atau sesuatu yang bisa membuat orang terpikat, saudara. Jadi itu sebenarnya kan sering berusaha berlomba. Ada orang berlomba-lomba juga pingin jadi kaya. Ada orang berlomba-lomba pingin jadi pintar. Ada orang berlomba-lomba saudaraku yang dikasih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang lebih berkuasa. Berbagai macam perlombaan yang kita lihat. Termasuk saudara yang hadir hari ini. Bahkan ada sesuatu yang sedang kita kejar. Ada orang yang berlomba-lomba pingin dapat pacar. Ada ingin berlomba-lomba pingin cepat menikah. Ada orang berlomba bagaimana supaya jenjang karirnya bisa meningkat. Berbagai macam perlombaan. Tapi saya mau katakan kepada kita, apakah itu sesuatu yang diwajibkan? Apakah itu sesuatu yang harus? Apakah itu sesuatu yang mutlak?
Untuk menjadi cantik apakah sesuatu yang mutlak? Untuk menjadi terkenal apakah sesuatu yang wajib? Untuk menjadi kaya apakah sebuah keharusan? Untuk menjadi orang yang punya popularitas yang begitu mendunia apakah sesuatu yang wajib? Saya katakan tidak. Tapi bukan berarti kita tidak boleh merawat wajah supaya cantik. Bukan berarti tidak boleh saudaraku bekerja keras untuk mendapat harta yang lebih banyak lagi supaya kita bisa menjadi berkat. Bukan berarti saya mengatakan saudara tidak boleh menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Bukan itu yang saya maksud. Tapi sekarang seperti contohnya orang YouTuber, berlomba-lomba ingin dapat subscriber. Makanya setiap saat saudara bagaimana dia buat konten-konten supaya orang suka dan juga mensubscribe atau melike, men-share. Nah, saudara juga sama seperti sekarang kita juga buat YouTube. Saudara boleh melike, mensubscribe atau men-share ini juga supaya bukan kita mau berlomba-lomba supaya dapat subscriber yang banyak, tapi supaya orang diberkati atau banyak orang yang dijangkau gitu. Nah, kita juga mesti berlomba juga buat media yang bagus. Ke gereja juga kan banyak berlomba-lomba buat media yang bagus. Pelayanan virtual ataupun online live streaming yang lebih bagus, lebih menarik. Berlomba-lomba bagaimana musik di gerejanya supaya lebih mantap lagi, khotbahnya lebih bagus, present worship-nya lebih bagus. Nah, itu kan hal yang baik. Itu hal yang positif. Tapi saya mau beritahu pada saudara, itu tidak sesuatu yang wajib. Yang ngerti katakan amin. Kita mesti bekerja keras. Kita mesti berkarya. Kita mesti menjaga kesehatan tubuh kita, kecantikan, kegantengan kita. Kita mesti terus meningkatkan income kita, penghasilan kita, ekonomi kita. Kita mesti terus mengerjakan hal-hal yang baik itu. Tetapi saya mau beritahukan kepada kita, banyak orang hanya menghabiskan energinya, menghabiskan pikirannya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan waktu, menghabiskan modalnya hanya untuk hal-hal yang saya sebut tadi. Padahal itu bukan sesuatu yang wajib. Itu adalah sesuatu yang tidak wajib. Kalau saudara dapat, puji Tuhan. Gak dapat juga, gak masalah. Kenapa? Ini bukan masalah pesimis. Coba, kalau saudara paling cantik di dunia ini. Saya katakan pada saudara. Kalau saudara sudah paling cantik di dunia. Anda benar-benar paling cantik di dunia. Kira-kira seberapa lama Anda dimuliakan atau dipuja-puji oleh karena kecantikan saudara? Itu tidak begitu lama. Taruhlah wajah saudara begitu cantik, umur sweet 17, 17, 20, mungkin ke 25, 30 pun masih mulus, tapi 40 sudah mulai, 45 apalagi. Kalau lagi 50, 55 dan lain sebagainya. Kalaupun ada orang yang merawat wajahnya begitu strict, begitu ketat, tapi akan ada orang-orang yang lebih cantik muncul baru. Seperti artis, dulu terkenal luar biasa, tapi akan muncul artis yang baru. Idol juga begitu, akan muncul yang baru. Artinya, kenapa perlombaan-perlombaan yang saya sebut tadi bukan sesuatu yang wajib? Sebab itu sifatnya semu, sementara, dan akan berlalu. Orang berlomba-lomba apapun yang sedang diperlombakan di dunia ini. Negara berlomba ingin menjadi negara yang lebih maju, lebih berkuasa, lebih berjaya. Itu baik. Tetapi itu semu, itu sementara. Orang berlomba-lomba pingin yang jauh lebih unggul, lebih berkualitas. Itu baik, tapi itu semu dan sementara. Banyak orang untuk membuat pelayanannya lebih berkembang, lebih luas, lebih maju. Gerejanya lebih besar, jemaatnya lebih banyak. Itu bagus, itu baik. Tetapi itu sifatnya semu dan sementara. Ada orang juga saudara yang membangun bisnisnya, membangun ekonomi, membangun income-nya supaya lebih meningkat. Tetapi itu semu dan sementara. Itu semu dan sementara. Yang ngerti katakan amin. Maka Yesus mengajari kita mesti berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Berapa banyak di antara kita hanya kita berlomba di dunia ini, berlomba pingin kaya, berlomba pingin terkenal, berlomba pingin jadi
paling cantik, paling ganteng, berlomba bagaimana supaya dia bisa mengalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena hal-hal itu, maka dia kehabisan waktu. Sampai dia tidak mengerti sekalipun dia mencapai semuanya itu. Sekalipun dia menggapai semuanya itu semu dan akan hilang. Kita tidak perlu deretkan lagi. Contohnya ada penyanyi kelas dunia seperti dulu yang sangat terkenal, Michael Jackson contohnya. Dikenal semua orang, hampir semua orang kalau boleh saya katakan. Tapi sudah berakhir semuanya. Apa yang dia dapat? Ya hanya sebatas itu saja. Ada orang-orang terkaya, orang-orang terkenal, orang-orang konglomerat, tapi berakhir. Ada juga saudaraku ini kasih oleh Tuhan, dulu ada orang Batak juga yang kaya raya. Terkenal saudara. Tetapi juga mati juga. Habis. Berakhir. Makanya Tuhan mengatakan kepada kita, saudara-saudara, walaupun kita mungkin mayoritas yang muda yang hadir hari, ada perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Dan perlombaan yang diwajibkan itu apa? Yaitu perlombaan iman. Yang harus kita tingkatkan itu adalah kualitas iman kita. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kualitas kecintaan kita kepada Allah. Saya mau katakan kepada kita, inilah perlombaan iman itu. Sebuah perlombaan adalah artinya sebuah pertarungan. Sebuah kerja keras. Di mana kita masuk kepada sebuah arena yang tidak mudah, tidak gampang. Tetapi itu sulit. Itu sangat berat, itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan keseriusan, membutuhkan kerja keras. Dan pertarungan kita apa, saudara? Pertarungan kita adalah mengalahkan diri kita, keegoisan kita, keakuan kita, dan mengalahkan pengaruh dunia ini. Katakan amin. Ini loh pertandingan kita, ini perlombaan kita. Ini mengalahkan keegoisan kita kan gak mudah, saudara. Mengalahkan pengaruh dunia ini, kita pingin seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini bukan berarti kita tidak boleh mengikuti kemajuan zaman. Tapi yang saya maksud, kalau orang lain kan bangga dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Nah kita pingin juga seperti itu. Orang lain contohnya pamer pacaran. Oh kita juga pingin. Makanya saudara bisa jadi lebay. Wah orang lain pacaran pergi keliuran kemana-mana. Nah untung sekarang COVID kan gak bisa keliuran kemana-mana saudara. Tapi itu pun tetap juga bisa berselancar di medsos ataupun juga melalui video call. Nah kita pingin itu. Makanya saudara kerap kali kan kita hanya karena untuk itu kita nggak pernah ingin lagi. Aduh gimana ini ya hubunganku dengan Tuhan kayaknya udah renggang sekarang. Sejak nggak ada ibadah di gereja kayaknya aku nggak pernah lagi doa, nggak pernah lagi baca Alkitab. Kayaknya mulutku ini sudah nggak terkontrol lagi, sudah tidak terkuasai lagi. Aku kayaknya ngomong sudah mulai sembarangan. Waduh, aku pikiranku kayaknya sudah mulai tidak beres. Nah ini perlombaan kita saudaraku. Makanya dikatakan pada ayat yang pertama tadi, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, namanya perlombaan, tidak ada perlombaan yang tidak membutuhkan perjuangan, tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan keseriusan. Kalau ada perlombaan tidak membutuhkan itu, berarti itu bukan perlombaan yang berkelas. Itu mungkin perlombaan tingkat RT. Itu perlombaan seperti orang ada 17 Agustus seperti di Indonesia contohnya. Ya perlombanya iseng, habis hadiahnya cuman kerupuk. Hadiahnya mungkin cuman ya dikasih Indomie atau Maggi. Tapi kalau perlombaan itu kelas internasional, oh itu serius saudara. Dan seorang pelomba, peserta lomba, yang ada di pikirannya adalah bagaimana supaya dia menang. Gak ada orang saudaraku ingin berlomba, katakanlah berlomba bulu tangkis, tapi dalam hatinya, bagaimana aku supaya kalah. Tidak ada itu.
Nah, kita juga dalam perlombaan iman kita, saudara. Apakah saudara dan saya sudah masuk dalam perlombaan iman atau jangan-jangan kita belum masuk? Atau saudara belum mendambakan apa yang akan kita hasilkan atau apa yang akan kita dapatkan daripada perlombaan itu? Ini hal yang penting, saudara. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di situ bagaimana bukti keseriusan kita dalam mengikuti perlombaan itu. Dikatakan, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Bukti keseriusan seorang yang ikut dalam perlombaan iman adalah dia berani, dia mau, dia rela melepaskan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Katakan amin. Sama seperti seorang pelari tidak boleh pakai rangsel. Seorang pelari tidak boleh pakai jaket tebal, tidak boleh juga apapun yang merintangi, tidak boleh. Seorang pelari, kalau pelari perempuan tidak boleh pakai anting-anting besar. Semua mesti dilepas. Yang bisa dipakai adalah cuma kaos yang ringan, juga sepatu yang ringan, dan celana olahraga yang ringan. Itu supaya bisa berlari begitu kencang. Coba pertandingan atau perlombaan mana yang saudara lihat seorang pelomba itu, yang bertanding itu, dia ditaruh beban yang banyak? Nggak ada, saudara. Itu semua mesti dilepas. Nggak boleh contohnya mentang-mentang banyak emasnya mesti ditaruh di lehernya, ditaruh lagi di tangannya. Waduh, itu semua cincin dimasukin di jari karena banyak emasnya, lalu ikut dia berlomba lari. Itu nggak bisa. Itu tidak memenuhi standar. Dia pasti itu akan dieliminasi. Nggak bisa. Tetapi sebanyak apapun yang dia punya, kalau dia sudah masuk dalam arena perlombaan, dia mesti tinggalkan semua itu. Dia mesti lepaskan. Nah, sama seperti kita, saudara. Kalau saudara mau masuk dalam perlombaan iman, kita harus melepaskan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Katakan amin. Makanya sekarang saudara, pertanyaannya bagi kita. Hal ini sangat penting bagi kita. Dikatakan, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Artinya apa, saudara? Kita tidak boleh membiarkan hal kecil apapun yang menghalangi perlombaan iman kita. Kita tidak boleh membiarkan hal kecil apapun yang membuat kita bisa tersandung, bisa terjatuh dalam perlombaan iman kita. Sebab tahukah saudara, kerikil kecil sudah cukup membuat kita jatuh, atau sebutir pasir kecil yang masuk, saudaraku, di sepatu seorang pelari sudah cukup mengganggu dia dan bisa membuat dia akan kesulitan, bahkan mengalami kekalahan, padahal cuman pasir kecil mungkin yang masuk di sepatunya atau di kaos kakinya. Maka demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau saudara membiarkan hal-hal kecil yang Anda saudara mungkin nggak apa-apalah, cuman hal yang sederhana, hal yang kecil aja kok, dosa-dosa kecil aja, itu mungkin menurutmu, saudara. Tapi itu bisa membuat saudara tersandung dan itu bisa membuat saudara jatuh. Sebabnya kita harus mencoba introspeksi, kita mencoba periksa apa yang menjadi penghalang atau yang membuat pertumbuhan iman kita selama ini stagnasi atau malah tidak bertumbuh. Mungkin karena kita malas baca Alkitab, mungkin karena kita malas berdoa, mungkin karena kita malas beribadah. Sebab kita mungkin saudara lebih tertarik kepada apa yang tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan rohani. Seperti habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berarti. Habiskan waktu untuk TikTok, habiskan waktu untuk medsos, habiskan waktu untuk nonton sinetron, video call dengan pacar atau dengan kawan yang lain. Kadang-kadang menghabiskan waktu begitu banyak berselancar terus di media sosial, saudaraku. Hal itu tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan rohani kita. Apakah kita bisa nonton film? Enggak, bisa nonton film. Tapi itu yang bisa membangun kepribadian kita, memotivasi kita. Bisa enggak kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bertiktok? Bisa, tetapi itu adalah hal yang berarti, hal yang bernilai, dan yang ada hubungannya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan pertumbuhan iman kita atau kerohanian kita. Hal ini adalah hal yang penting untuk kita perhatikan. Apa yang membuat kita, saudara, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan? Mungkin karena kita pernah kecewa dengan Tuhan atau bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara contohnya pernah kecewa dengan Tuhan,
atau kecewa dengan orang lain, atau saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, ini membuat saudara jadi jauh dari Tuhan. Nah, ini yang mesti dikatakan, tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Ini hal yang penting, saudara. Jadi dalam arti kata, saudaraku, apapun yang membuat kita jadi tersandung, yang membuat kita tidak maju bergerak bertumbuh dalam Tuhan, harus dilepas. Apa yang membuat kita tidak bertobat dan berubah? Apa yang membuat kita tidak bisa bebas dari dosa? Mungkin karena kita mencintai dosa itu, atau kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengeraskan hati, atau kita benar-benar tidak rela atau tidak berniat, tidak pernah berniat melepaskan diri dari dosa yang begitu merintangi kita. Ada orang kan begitu, nggak berniat sama sekali. Nggak berniat sama sekali ingin melepaskan pengampunan. Nggak berniat sama sekali bagaimana supaya dia lepas dari kebencian. Nggak berniat sama sekali bagaimana supaya dia bebas dari kemunafikan. Bahkan yang lebih parah, dia nggak merasa dia orang munafik sebenarnya, dia orang yang suka gosipin orang lain, dia adalah orang yang keras hati, sombong, angkuh, tapi dia nggak merasa gitu. Dia nggak merasa. Ini kan yang lebih bahaya, saudara. Maka hal-hal ini yang membuat kita tidak bisa berlomba dengan baik. Sebab bagaimana kita bisa berlomba dengan baik sementara kita masih berada dalam beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Makanya sangat jelas yang Alkitab katakan kepada kita, saudaraku, agar kita bisa berlomba dengan baik, kita harus melepaskan diri dari beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita, saudara, supaya kita bisa melepaskan beban dan dosa itu? Nah, ayat yang kedua mengatakan, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman. Jadi dalam arti kata, saudaraku, kita tidak bisa melepaskan diri dari beban dan dosa itu dengan cara kita sendiri. Tapi kita mesti melepaskan dosa dan beban itu dengan cara Alkitab katakan, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa maksudnya ini? Mata yang tertuju kepada Yesus artinya kita harus menjadikan Yesus, penebusannya, pengampunannya, penerimaannya akan hidup kita menjadi alasan kita untuk membenci dosa, membenci semua kejahatan, membenci semua perilaku yang tidak baik dalam diri kita. Ngerti, katakan amin. Kalau bukan itu yang mendorong kita, kita gagal. Makanya kalau ada orang contohnya dia ingin bebas dari perzinahan, tapi bukan karena memandang kepada Yesus. Nah, biasanya apa? Kalau dia sudah bebas dari perzinahan, dia jadi sombong. Dia akan berkata, aku kan nggak lagi berzina, aku sudah bebas. Kalau dulu aku berzina, sekarang aku sudah nggak lagi. Nah, contohnya ada orang berjuang dengan caranya sendiri bagaimana bebas dari menggosip contohnya. Nah, ketika dia sudah bebas dari menggosip itu, maka dia akan mulai memunculkan keakuannya, jadi sombong lagi. Dan biasanya orang nggak akan berhasil. Tapi dikatakan di sini dengan mata yang tertuju kepada Yesus, artinya kita melakukannya karena Yesus. Alasan kita melakukannya, alasan kita masuk dalam perlombaan iman itu, alasan kita mau melepaskan diri dari beban dan dosa yang begitu merintangi, karena Yesus. Yesuslah yang menjadi alasan kita untuk masuk dalam perlombaan itu, untuk melepaskan diri dari beban dan dosa itu. Itu yang penting, saudara. Pernah nggak saudara lihat seorang orang tua yang banting tulang, kadang-kadang jam 4 pagi mesti keluar untuk melakukan sebuah pekerjaan tanpa lelah. Lalu orang tanya pada dia, kenapa ibu kok senekat ini bekerjanya habis-habisan? Ada orang berkata gini, aku mau melakukan ini karena aku memperjuangkan anak-anakku, karena aku mencintai anak-anak. Jadi artinya cinta yang mendorong dia sampai merelakan apapun demi memenuhi ataupun menyenangkan orang yang dicintai. Sama seperti kita, saudara. Bukan kita yang dulu mencintai Yesus, bukan kita yang pertama, tapi dia yang mencintai kita lebih dahulu. Tahukah saudara, kalau biasanya secara umum seseorang mencintai sesuatu itu, atau manusia mencintai sesuatu, pasti karena sesuatu yang dicintai itu adalah lebih indah, lebih mahal, lebih cantik, lebih menarik
ataupun lebih berkualitas. Tangkap sampai sini, amin. Kan gak ada orang mencintai sesuatu karena jelek, karena bau, karena murah, kotor. Gak ada loh. Jadi saudara mencintai sesuatu itu karena lebih mahal, lebih indah, lebih berkualitas, lebih cantik. Seseorang laki-laki cinta sama perempuan karena lebih cantik. Kita mencintai sesuatu itu karena kita anggap itu lebih baik, lebih cantik, lebih mahal atau lebih mulia. Anggap sampai sini, amin. Tetapi ingat, Tuhan mencintai kita bukan karena kita lebih, tapi justru karena kita berada dalam sebuah kekurangan, kejahatan, sesuatu yang buruk yang sedang kita lakukan. Dalam keadaan buruk dan terpuruk, justru di situ Allah mencintai kita. Maka itu sebabnya cinta Allah itu lebih luar biasa. Kalau saudara cinta, kalau saudara menyukai sesuatu, pasti sesuatu itu karena lebih indah. Anda suka pemandangan, pasti karena pemandangannya itu indah sekali. Anda suka barang-barang tertentu, pasti karena barang itu lebih indah, lebih baik atau lebih berkualitas. Tapi Tuhan mencintai kita. Anda suka dengan seseorang, contohnya bukan suka karena contohnya mau jadi pacaran, tidak. Contohnya aku suka sama dia itulah karena dia itu baik, dia itu bertanggung jawab, dia itu pekerja keras, aku suka sama dia. Gak pernah kita bilang, aku suka sama dia loh. Kenapa? Di orangnya itu gak bertanggung jawab, orangnya amburadul, orangnya jahat. Gak ada. Tapi Tuhan mencintai kita pada saat kita jahat, pada saat kita berkekurangan, pada saat kita amburadul. Katakan amin. Makanya saudara sekarang, saudara, ketika saudara juga dicintai Tuhan, saya dicintai Tuhan, maka kita melakukan perlombaan iman karena kita mencintai Tuhan. Katakan. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan artinya bahwa kita melakukannya untuk kemuliaannya. Yang selanjutnya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan artinya dia menjadi contoh kita. Dia menjadi teladan yang telah membuktikan kepada kita bagaimana waktu dia mengenakan daging seperti kita, ada di antara kita menjelma menjadi manusia, telah masuk juga dalam perlombaan iman ini dengan menuntaskannya dengan sempurna. Makanya dikatakan sini, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sangat jelas bagaimana kita masuk dalam perlombaan iman dan Yesus menjadi teladan kita. Yesus menjadi contoh kita. Yesus menjadi ukuran kita. Jadi kekristenan kita bukan cuma bicara ibadah, bukan cuma bicara bisa doa, bukan cuma bicara baca Alkitab, bukan cuma bicara dengar khotbah, tapi bicara perlombaan yang diwajibkan, yaitu berlomba seperti Kristus, seperti Yesus yang menjadi teladan kita, yang telah memenangkan perlombaan dengan tekun. Dikatakan di sana dengan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan, bahkan mengabaikan kehinaan. Saya katakan tadi, perlombaan bukan sesuatu yang ringan, perlombaan bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita mesti berani mengabaikan semua apa yang tidak berkenan atau apa yang menghalangi, apa yang merintangi. Kita mesti melepaskan, kita mesti mengabaikan. Saya mengerti pada zaman-zaman sekarang ini kita bisa juga dibully, kita bisa diejek oleh kawan-kawan sekitar kita, kita bisa dianggap sok suci, kita dianggap berlebihan, atau kita dianggap, halah aku taunya kamu siapa. Kita kan masih manusia. Maka saya ngerti hal ini bisa menjadi teror bagi kita atau bulian, sindiran bagi kita. Tapi seperti Yesus pada kala itu saudara, dia begitu dihina, dia begitu dibully, dia begitu difitnah, dia begitu dicaci maki, tapi dia terus memikul salib. Kenapa dia terus memikul salib? Karena dia mesti memenangkan perlombaannya. Dia mesti memenangkan perlombaannya. Apa itu? Dia setia sampai akhirnya. Makanya saudara, dia menjadi anak Allah, di mana pada kala itu Allah berkata kepadanya, ini anakku, kepadanya aku berkenan. Makanya di sini dikatakan, seperti Kristus mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Makanya perlombaan kita hari ini akan membawa kita kepada kemuliaan, di mana kita kelak akan dimuliakan bersama Kristus. Katakan amin.
Kita melakukan perlombaan ini bukan karena takut hukuman atau takut neraka. Tapi kita mengadakan perlombaan ini karena kita mau dimuliakan Allah dalam kerajaan. Seperti Kristus dimuliakan, Alkitab katakan, demikian kita kelak akan dimuliakan bersama Kristus. Oleh sebab itu umat Tuhan, saya mengerti ini tidak menarik bagi daging kita. Ini bisa membuat kita juga, saudaraku, tidak terpikat. Tapi tidak ada berita yang lebih baik yang kau dengar selain bagaimana supaya engkau dan saya masuk dalam sebuah arena perlombaan ini dan kelak kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat hari ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam perlombaan iman kita. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membawa hati kita kepada Tuhan. Coba kita periksa apakah kita masuk dalam perlombaan iman. Orang yang berlomba pasti akan memiliki komitmen untuk memperoleh kemenangan. Orang yang berlomba pasti tahu bahwa dia sedang berada di arena perlombaan, sehingga dia fokus kepada finish, fokus kepada akhirnya. Kita berlomba melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh
sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu Tuhan yang kami rindukan. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Apapun yang menjadi rintangan, apapun yang menjadi beban selama ini, coba kita periksa. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita terjatuh, jangan sampai kita lemah. Ingat saudaraku, perlombaan imanlah sesuatu yang diwajibkan. Artinya sesuatu yang harus. Ini bukan sebuah pilihan, tapi ini sebuah kemutlakan. Sudahkah saudara masuk dalam sebuah perlombaan iman? Hidup saudara makin suci, hidup saudara makin hidup benar, hidup saudara makin berkenan kepada Tuhan. Ini adalah perlombaan kita. Ini adalah perlombaan kita. Lihat keadaan dunia yang tidak menentu. Lihat keadaan sekitar kita saudara yang tidak menjanjikan. Selain hanya kita berharap dan bergantung kepada Tuhan, mari bawa hatimu, periksa. Jangan lalai, jangan terbuai, jangan tertidur. Bangkitlah, bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu ya Allah. Haleluya. Mari bawa hatimu, sembah Dia, muliakan Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan seluruh umat-Mu Tuhan, ubahkan seluruh hati umat-Mu. Bawa kami Tuhan lebih lagi, bawa kami terus Tuhan mengerti seluruh kehendak, untuk kami semakin mengasihi-Mu, semakin mencintai, semakin menghormati-Mu, semakin memuliakan dan mengagungkan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik bagi lagi. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar hari ini memuliakan dan meninggikan Engkau. Engkaulah yang layak dimuliakan dan Engkaulah yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua umat-Mu, berkati firman-Mu yang kami dengar, sehingga setiap kami bertumbuh dalam Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan kalau untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Seberapapun yang dengan tulus kami beri, Tuhan memberkati, berkat juga hamba-hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Baik, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan saya berharap seluruh umat Tuhan tetap semangat, tetap berkomitmen untuk masuk dalam pertumbuhan iman, berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan kita bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja. Silakan mengantarkan persembahannya ke kotak persembahan yang disediakan di depan dengan tetap menjaga jarak dan tetap mengikuti SOP. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan, bahkan seluruh jemaat yang setia mendukung pelayanan kita baik dalam doa dan dana, khususnya yang mengembalikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, bahkan persembahan mingguan. Dan kami terus mengharapkan dukungannya supaya pelayanan kita terus bisa terpenuhi segala kebutuhan-kebutuhan operasional. Bagi jemaat Tuhan juga yang ada di rumah, kami juga berharap dan kami juga menghimbau untuk boleh mendukung pelayanan kita dengan mentransfer persembahan ke rekening yang kita sediakan. Saudara boleh mentransfer dan juga setelah saudara mentransfernya boleh menghubungi kami di nomor ataupun di WhatsApp grup yang ada di pelayanan kita. Dan pengumuman selanjutnya, kita masih terus mengadakan ibadah virtual secara online. Mari terus ikuti. Saudara yang tidak bisa datang ke gereja, silahkan mengikutinya di rumah dan tetap ikuti standar SOP supaya saudara tetap terjaga. Dan yang di rumah juga, waktu saudara mengikuti ibadah ini, tetap dengan sikap beribadah, berpakaian yang rapi dan sopan, dan cari tempat yang tepat untuk saudara bisa nyaman beribadah. Ibadah kita untuk saat ini, khususnya di Sungawe, kita adakan 2 sesi, jam 10 pagi dan jam 8 malam waktu Malaysia. Sekali lagi ibadah kita akan 2 sesi, jam 10 pagi dan jam 8 malam. Dan untuk info-info selanjutnya boleh nanti kita akan informasikan di WhatsApp group. Terakhir saudaraku, seluruh jemaat Tuhan selama di gereja diwajibkan mengikuti standar operasional SOP seperti wajib scan QR. Yang kedua, wajib cek suhu. Yang ketiga, wajib pakai masker. Yang keempat, wajib menjaga jarak. Dan tidak diizinkan untuk sementara ini berfoto bersama di gereja. Bahkan
tidak diizinkan untuk mengupload kegiatan-kegiatan yang ada di gereja untuk saat ini, dan kita harapkan semua harus mengikuti aturan ini. Dan setelah selesai ibadah, mohon untuk kita bisa pulang dengan teratur. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang beriman, orang-orang yang taat hukum, dan orang-orang yang bersama-sama berjuang memerangi COVID-19. Saya berharap tidak ada yang kumpul-kumpul, tidak ada yang berlama-lama lagi di ruangan ibadah, tapi dengan sikap teratur dan tentram boleh pulang setelah selesai ibadah, dan pada saat mau datang ke gereja juga tetap teratur dan tentram dan mengambil tempat duduk masing-masing dengan tidak harus bersentuhan dengan orang sekitarnya. Dan dukung juga channel kita ini dengan like, subscribe, bahkan juga men-share supaya lebih banyak lagi orang yang dijangkau. Demikian pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-Nya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.